Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman, NPM 2152005P. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori demokrasi yang mengambil tema tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat. Kata demokrasi terbentuk dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Hakikat demokrasi. Pada dasarnya, hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Lebih lanjut, Dwi Sulisworo dan kawan-kawan dalam bahan ajar demokrasi menerangkan bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat atau legitimate government. Pemerintahan yang sah ini adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Legitimasi atau pengakuan ini penting bagi sebuah pemerintahan agar pemerintah dapat menjalankan birokrasi dan program-programnya. 2. Pemerintahan oleh rakyat. Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. Proses pengawasannya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, atau melalui lembaga pengawas. 3. Pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, pemerintah harus menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaian ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media. Nilai-nilai demokrasi. Adanya penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Pergantian penguasa dengan teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, dan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. 10 pilar demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yakni seluk-beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus taat dengan asas konsisten atau nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, yakni mengatur dan menyelenggarakan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang semata-mata bukan karena kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata. Demokrasi lebih menuntut kecerdasan rohania, rasional, dan emosional. 3. Demokrasi berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kekuatan itu. Kedaulatan rakyat tersebut dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. Memiliki 4 makna penting, yakni kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan atau demokrasi manipulatif. Kekuatan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara harus diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab sebagai pemisah kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia ditujukan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka menghendaki pemberlakuan sistem peradilan yang merdeka, yakni memberikan peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah memberlakukan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya legislatif dan eksekutif.
Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, memerintahkan dibentuknya daerah otonomi pada kabupaten, kota, dan provinsi. Dengan adanya peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi dengan kemakmuran ditujukan dalam membangun negara yang makmur untuk rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membangun negara yang makmur dalam segala aspek, mulai dari hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial menggariskan keadilan sosial dari berbagai kelompok, golongan, maupun lapisan masyarakat. Asas pokok demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat 2 asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Prinsip demokrasi, adanya pengakuan hak asasi manusia, terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dikenal dengan trias politika, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dijalankan menurut hukum yang berlaku, adanya jaminan hak individu secara konstitusional, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berserikat dan berposisi, serta pendidikan politik atau kewarganegaraan. Jenis demokrasi. Setiap negara mengartikan demokrasi berbeda-beda. Dengan atmosfer geopolitik yang berbeda, pemerintahan demokrasi di seluruh dunia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu diserahkan kepada rakyat. Demokrasi langsung dapat dipraktikkan dalam negara yang populasinya kecil, berpendidikan, dan secara politik memiliki kesamaan. Sebagai contoh adalah negara Swiss yang memiliki majelis di mana orang-orang berkumpul bersama di tempat terbuka di waktu tertentu untuk memilih hukum yang berlaku di masyarakat. Demokrasi langsung terlalu rumit dilaksanakan di negara-negara dengan wilayah besar. Orang-orang lebih suka memilih perwakilan atas nama mereka daripada keputusan sendiri pada setiap masalah. 2. Demokrasi tak langsung adalah ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Bentuk demokrasi ini paling umum ditemukan di seluruh dunia. Kelemahan demokrasi tak langsung adalah pemerintah yang terpilih gagal mengakomodasi kepentingan warga negara. Sebagian besar negara yang menerapkan demokrasi perwakilan disebut juga negara demokrasi liberal karena lebih menghargai kebutuhan warga negara daripada kebutuhan seluruh negara, contoh Amerika Serikat dan India. Tetapi ada juga beberapa negara yang terus-menerus merasa terancam oleh pihak luar atau kerusuhan sipil sehingga lebih suka demokrasi defensif daripada liberal, agar pemerintah dapat mengerahkan pasukan pada saat bersamaan, contohnya Korea Selatan. 3. Demokrasi presidensial. Melalui demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan lembaga eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat memberhentikan lembaga legislatif sepenuhnya. Sebaliknya, lembaga legislatif tidak dapat mengeluarkan presiden dari jabatannya, kecuali jika ada kasus ekstrim. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara juga adalah kepala pemerintahan. 4. Demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, kedudukan lembaga legislatif lebih kuat. Lembaga eksekutif memperoleh legitimasi demokrasi hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Legislatif terpilih atau parlemen memilih kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan mencopot Perdana Menteri dengan memberikan mosi tidak percaya. Kepala negara atau presiden berbeda dari kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang tidak memiliki kekuasaan seperti di Inggris atau kepala adat istiadat seperti di India.
5. Demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter terjadi ketika hanya elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Individu-individu tertentu diizinkan memilih kandidat, tetapi orang biasa tidak dapat memilih. Karena itu pada akhirnya hanya elit penguasa yang memutuskan berbagai kepentingan populasi negara. Contoh Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin. 6. Demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif adalah kebalikan dari demokrasi otoriter. Ada berbagai jenis demokrasi partisipatif, tetapi semuanya sama, yaitu menciptakan peluang bagi semua anggota populasi untuk memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memecah negara menjadi jaringan kecil dan memberdayakan politik akar rumput berbasis masyarakat. Demokrasi ini menghargai musyawarah dan diskusi, bukan sekadar memilih. 7. Demokrasi Islam. Bentuk demokrasi ini berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Demokrasi Islam memiliki 3 karakteristik utama, yaitu para pemimpin dipilih oleh rakyat, semua orang tunduk pada hukum syariat termasuk para pemimpin. Para pemimpin harus berkomitmen mempraktikkan syura. Syura menandakan badan politik ada pada tempatnya untuk konsultasi tentang masalah apapun. Ini adalah prinsip dasar sistem politik Islam yang direkomendasikan dalam Al-Quran. 8. Demokrasi sosial. Demokrasi sosial muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberal dalam ekonomi internasional. Demokrasi sosial bertujuan memberdayakan negara atas pasar neoliberal. Pengeluaran negara untuk memberikan layanan gratis daripada swasta yang terlalu mahal. Negara fokus pada penyediaan pendidikan gratis atau layanan kesehatan gratis sehingga orang tidak harus bergantung pada perusahaan. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan sebuah keputusan publik, baik langsung maupun tidak langsung, atau melalui perwakilan. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat menegakkan hukum. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Manfaat demokrasi. Pertama, adanya kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan ini menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan, pendapat, atau pilihan setiap warga negara. Kedua, memenuhi kebutuhan umum. Suatu kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat, semakin besar pula kebijakan itu mewakili keinginan rakyat. Ketiga, pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat, serta kesamaan kedudukan di antara warga negara. Jika ada perbedaan, diatasi dengan diskusi, persuasi, dan kompromi, bukan dengan paksaan atau kekuasaan. Keempat, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar, seperti hak sipil, politik, berserikat, berbicara, dan lainnya. Hak-hak tersebut memungkinkan individu untuk terus berkembang dan memungkinkan terwujudnya keputusan kolektif yang lebih baik. Kelima, pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang, dan pergantian pemangku kebijakan dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Demokrasi membuat proses regenerasi kepemimpinan dilaksanakan tanpa pergolakan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam beberapa masa, yaitu sebelum tahun 1945 yang dikenal dengan pra-kemerdekaan. Pada masa ini, pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat, karena saat itu belum ada negara pemerintahan. Masa tahun 1945 sampai tahun 1950 yang dikenal dengan masa revolusi. Berdasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Pada masa pemerintahan tahun 1945 sampai 1950, para pemimpin negara berkeinginan kuat untuk mengidentifikasi pemerintahan yang demokratis. Tahun 1950 sampai tahun 1959 dikenal dengan demokrasi liberal. 1 bulan setelah kemerdekaan, negara kita menganut sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi ini, parlemen dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1955. Sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merilis dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Masa tahun 1959 sampai tahun 1965. Masa ini dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Sistem presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh Presiden. Saat itu MPR dan DPR baru mulai dibentuk. Pembentukan MPR dan DPR ini juga bersifat sementara. Di masa ini, kekuasaan seolah berada sepenuhnya di tangan Presiden. Karena itulah dikenal juga dengan demokrasi terpimpin. Sayangnya sistem demokrasi terpimpin ini justru menyebabkan berbagai masalah. Puncaknya adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Setelah itu, sistem demokrasi terpimpin ini berakhir. Masa tahun 1965 sampai 1998 yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Di masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga, pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1999. Sayangnya di masa Orde Baru ini kekuasaan yang dimiliki Presiden digunakan untuk menguasai politik, sampai akhirnya gerakan mahasiswa berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden. Tahun 1998 sampai 1999 dikenal dengan demokrasi di masa transisi. Setelah berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang termasuk di bidang politik. Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat. Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokrasi. Masa tahun 1999 sampai tahun 2004 dikenal dengan demokrasi di masa reformasi. Demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pembangunan demokrasi berkembang secara luas. Masa tahun 2004 sampai sekarang dikenal dengan demokrasi kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, rakyat secara langsung menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum secara langsung. Sedangkan peran MPR, DPR, dan DPD tidak lagi secara langsung dapat menjatuhkan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati. Di masa ini berlangsung pemilihan umum, seperti di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan selanjutnya di tahun 2024. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.